game. 랜덤 게임. 게임 스타트. 아파트 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Karima Izati dari Tadris Bahasa Indonesia kelas 1C. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia tentang pemahaman dia mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Halo, di sini dengan siapa? Jihad dari kelas TBI 1A. Aku boleh nanya-nanya sedikit gak tentang Bhinneka Tunggal Ika? Dikit apa banyak gitu? Boleh banyak, boleh? Boleh. Mungkin yang pertama ya, aku mau nanya tentang pemahaman kamu mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa? Bhinneka itu yang berarti ya berbeda-beda tapi satu tujuan, atau berbeda-beda tapi satu bangsa ya. Bhinneka Tunggal Ika itu seperti walaupun ya Indonesia mempunyai pulau yang banyak, suku yang banyak, kebudayaan yang banyak, tapi tetap satu tujuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih. Nah, aku boleh nanya lagi nggak nih pertanyaan keduanya? Boleh? Menurut pemahaman kamu nih ya, Pancasila itu penting nggak sih untuk diterapkan di Indonesia? Pancasila itu menurut saya sangat penting ya, karena Pancasila itu bermakna panca yang berarti 5, terus sila yang berarti poin atau sila ya. Jadi Pancasila itu 5 dasar ya, artinya dasar. Jadi Pancasila bagi Indonesia sangat penting karena sebagai ideologi negara atau landasan hukum negara Republik Indonesia. Nah, aku mau nanya nih pertanyaan yang terakhir, boleh gak? Boleh. Nah, kamu tahu gak sih kasus tentang paskibraka yang buka lepas hijab saat pengukuhan itu? Bagaimana tanggapan kamu terhadap kasus tersebut? Menurut saya itu sangat tidak toleransi ya, karena Indonesia ini beragam ya agama, termasuk ada Islam, Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Seharusnya untuk menyamakan seragam tidak perlu untuk melepas hijab ya, karena perbedaan itu adalah suatu hal yang bagus gitu, suatu hal yang unik. Nah, untuk menyinggapinya saya mungkin untuk kedepannya jangan adalah kasus seperti ini lagi, karena itu merupakan hukum syariat agama Islam yang sangat akan krusial dan gak boleh dilarang untuk melepas hijab, karena itu suatu Kewajiban. aurat ya, suatu kewajiban untuk perempuan untuk memakai hijab. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih ya sebelumnya, Jihad. Oke, terima kasih. Hai, saya Muhammad Basareja. Saya di sini sedang bersama salah satu mahasiswi Tadris Bahasa Indonesia. Kamu boleh diperkenalkan namanya? Boleh, perkenalkan nama saya Seli Suci Febrianti dari kelas B. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana tanggapan kakaknya mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu gimana? Menurut saya Bhinneka Tunggal itu kan sebagai lambang ya, lambang dari berbeda-beda tetapi satu jua. Itu melambangkan bahwa Indonesia itu harus memiliki sikap dan rasa peduli terhadap kebudayaan yang sangat meluas ya, sangat kaya Indonesia ini. Nah, sehingga kita juga harus memiliki sifat toleransi seperti itu. Pertanyaan yang kedua, apakah Pancasila itu masih cocokkah ditanamkan di Indonesia gitu? Sangat cocok ya. Pancasila kan dibuat oleh presiden pertama kita ya, salah satunya Presiden Soekarno. Pancasila ini sebagai pondasi dari berdirinya suatu negara yang memiliki tujuan untuk memajukan setiap individu ataupun kelompok gitu. Jadi Pancasila itu kan membuat nilai-nilai yang sangat berharga, sehingga kemajuan suatu negara itu tidak akan tercapai kalau nilai-nilai tersebut tidak terpenuhi gitu. Nah, Kak, di sini ada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan itu, bagaimana sih tanggapan Kakak mengenai paskibraka
yang diwajibkan paskibraka perempuan yang diwajibkan melepas hijabnya pada saat pengukuhan? Nah, saya tidak setuju ya. Seharusnya pemerintah itu lebih aware terhadap toleransi. Kita kembali ke poin sebelumnya kan bahwa Indonesia ini memiliki lambang Bhinneka Tunggal Ika ya. Seharusnya pemerintah terkhusus lembaga BPIP itu seharusnya lebih aware terhadap kasus-kasus seperti ini. Seharusnya mah lebih membiarkan gitu para paskibraka yang memakai hijab karena kan itu kewajiban dalam agamanya gitu. Begitu ya menurut kakaknya ya. Terima kasih banyak ya kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Karima Izati dan rekan saya Kaila Salsabila. Nah, di sini aku lagi sama salah satu mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati. Sebelumnya dengan siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Fajar Nopal dari TBI 5A. Mungkin di sini aku mau sedikit nanya-nanya nih, Kak, tentang Pancasila, boleh gak ya? Oh, boleh. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertamanya. Oke, untuk pertanyaan pertama itu, apa sih arti dari Bhinneka Tunggal Ika menurut pemahaman kakak? Kalau menurut pemahaman saya, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia gitu. Terus yaitu dari karangan Empatan Tular yang dimana adalah semasa sebutnya tuh Bhinneka Tunggal itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Seperti itu. Sudah. Oke, untuk pertanyaan yang kedua itu, menurut kakak tuh apakah Pancasila itu penting untuk diterapkan di Indonesia ini? Menurut saya penting karena Pancasila adalah bisa menyatukan kita yang dari berbeda-beda suku tapi tidak memandang-mandang gitu. Terus Pancasila juga bisa menjadi sebagai simbol identitas dan jiwa bangsa Indonesia. Nah, aku mau lanjut nih, Kak, ke pertanyaan terakhir ya. Kakak tahu gak sih tentang kasus paskibraka perempuan itu wajib lepas hijab saat pengukuhan, padahal mungkin dia sebelumnya sudah berhijab gitu. Ya, saya tahu. Ya tuh, gimana ya menurut pendapat kakak tentang adanya kasus itu? Kalau menurut saya, setelah saya cross check gitu, setelah melihat berita, saya membaca bahwa katanya itu disebut diseragamkan. Tapi apakah itu tidak menciderai bineka kita gitu? Terus di manakah pengalaman nilai Pancasila yang pertama gitu, ketuhanan yang Maha Esa seperti itu? Jadi mungkin dari pihak yang atasnya tidak ada jawaban setelah saya mencari-cari juga. Oh, berarti mungkin emang kurangnya rasa toleransi terhadap masyarakatnya kali ya, mungkin seperti itu ya. Ya. Mungkin cukup sekian. Sebelumnya terima kasih ya, Kak, untuk wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Khairunisa. Saya Azkia Aulia Putri. Di sini saya bersama mahasiswa Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan di sini juga kami akan mewawancara terkait dengan mata kuliah Pancasila. Sebelumnya perkenalan dulu, Kak. Ya, perkenalkan, nama saya Apri Jonaldi Mantopani dengan NIM 122212006. Saya berasal dari program studi Tadris Bahasa Indonesia, jurusan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, langsung saja ya, Kak, untuk pertanyaan yang pertama itu apakah arti Bhinneka Tunggal Ika menurut pemahaman Kakak? Menurut pemahaman saya, arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu karena Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan dari negara Republik Indonesia yang mana artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Tetapi kalau kita melihat dalam kitabnya Sutasoma dan karyanya Empu Tantular itu tuh menjelaskan bahwasanya relevan bahwasanya Indonesia ini membawa ataupun menggaungkan terkait dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika karena sangat sangat relevan gitu, karena dengan kondisi Indonesia saat ini yang homogen, berbeda-beda dari suku, ras maupun agama, itu tuh menjadi satu kesatuan
Nah, simbol ataupun semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi satu kesatuan, menjadi satu persatuan, yang mana itu dapat menyatukan antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam negara Republik Indonesia itu sendiri gitu. Untuk pertanyaan yang kedua itu apakah Pancasila cocok digunakan di Indonesia? Kalau misalkan cocok, disebutkan alasannya. Menurut saya untuk Pancasila ini cocok digunakan di Indonesia karena mengapa? Karena dalam sila pertama saja sudah dijelaskan bahwasannya ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita tidak membeda-bedakan yang mana Tuhan agama yang ada di Indonesia. Jadi kita satu kesatuan gitu. Itu membahas terkait dengan Tuhan. Kalau kita melihat dari latar belakang Pancasila sebelumnya itu kan merujuk kepada bahwasannya di Pancasila yang pertama itu tuh merujuk ke dalam menjurus ke Islam. Nah, sedangkan untuk sekarang di Pancasila yang terbaru setelah direvisi itu kan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan itu bisa merepresentatifkan agama-agama serta perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia khususnya. Dan juga ada beberapa poin yang memang menjadi pembahasan dalam Pancasila ini, terutama dalam sila keempat, yang mana dalam sila keempat itu tuh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan peradilan, serta sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut saya Pancasila ini sangat relevan, tetapi apabila dalam suatu tatanan dari pemerintahnya itu dapat mengimplementasikannya, serta masyarakatnya juga dapat satu sama lain untuk bisa menerapkan ideologi Pancasila ini dalam kehidupan sehari-harinya. Karena apabila kita melihat kepada keadilan sosial, tentunya kalau melihat kepada sekarang pemerintahan itu condong tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tetapi saya harap pada ideologi Pancasila ini dapat diterapkan oleh seluruh pihak, baik itu dari pemerintahan selaku penegak peraturan, baik pun dari kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang bisa menjadi pemantau ataupun orang yang bisa menjadi orang yang bisa mengamalkan terkait dengan ideologi Pancasila itu sendiri gitu. Bagaimana tanggapan Akang tentang paskibraka yang melepas hijab saat pengukuhan? Oh, itu. Tentunya saya sebagai seorang Muslim yang beragama Islam tentu sangat disayangkan dengan keputusan dari pemerintah yang menyarankan untuk membuka hijab, karena kalau kita melihat daripada orang-orang yang terdaftar ataupun orang-orang yang menjadi bagian dari paskibraka itu sendiri, tidak semua itu, mayoritasnya itu berasal dari ataupun agamanya itu non-Islam, tetapi ada juga sebagian yang memang mereka beragama Islam, dan itu tentunya sangat bertolak belakang dengan Islam itu sendiri yang mewajibkan untuk menggunakan hijab. Serta kalau kita melihat pada pasal 28 ayat E Undang-Undang 1945 itu tuh berarti menentang terkait dengan kebebasan beragama, serta itu juga membatasi ataupun sangat bertolak belakang dengan hak asasi manusia, yang mana setiap manusia itu mempunyai haknya, dan itu tuh telah mencopot ataupun telah membawa hak dari manusia itu sendiri, khususnya paskibraka yang tergabung dalam paskibraka waktu kemarin, yang mana mereka kan ada sebagian dari orang Muslim yang tentunya harus menggunakan hijab, tetapi mereka dipaksa untuk melepaskan hijabnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang telah dipaparkan oleh pemerintah, seperti untuk estetika lah, ataupun untuk keindahan lah, untuk keseragaman lah. Tapi jauh lebih daripada itu, Islam sangat menolak ataupun sangat membantah hal tersebut. Cukup sekian ya wawancara untuk kali ini. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya.